Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Nurmansyah. NIM saya 012.18.001. Saya berasal dari kelompok 5. Kelompok saya memiliki materi dengan judul DICE dan OBA. Saya akan menjelaskan apa itu DICE. Yang pertama, pengertian DICE secara umum. Pengertian DICE secara umum ada dua, natural dice dan synthetic dice. Natural dice atau zat warna alam adalah zat warna yang diperoleh dari alam atau tumbuh-tumbuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan pewarna alam yang bisa digunakan dapat diambil dari bagian tumbuh-tumbuhan seperti bagian daunnya, bagian kulit akarnya, bagian kulit kayunya maupun buahnya. Contoh dari bahan warna alam berasal dari keluarga Moringa citrifolia yang menghasilkan warna merah dari kulit akarnya. Selanjutnya, synthetic dyes. Zat warna sintetik atau zat warna kimia ini mudah diperoleh, stabil, dan praktis pemakaiannya. Zat warna sintetis merupakan turunan hidrokarbon aromatik seperti benzena, toluena, naftalena, dan antrasena. Dari bahan-bahan tersebut diperoleh dari terarang batu bara. Terarang batu bara merupakan cairan kental berwarna hitam yang memiliki berat jenis 1,03 sampai 1,30 dan terdiri dari dispersi karbon dalam minyak. Minyak tersebut tersusun dari beberapa jenis senyawa dan bentuk yang paling sederhana sampai dengan bentuk yang paling rumit. Bentuk yang paling sederhana yaitu benzena atau C6H6. Sedangkan bentuk yang rumit itu misalnya krisena dan bisena. Selanjutnya, jenis dyes berdasarkan pewarna dalam kertas. Ada 4. Yang pertama, acid dyes. Apa itu acid dyes? Acid dyes adalah zat warna yang larut dalam air dan memiliki afinitas untuk serat amfoterik. Tetapi afinitas pewarna langsung untuk serat itu kurang. Ketika pewarnaan, ikatan ionik dengan serat kationik menyumbang fiksasi anion pewarna dalam bahan pewarna. Asam yang ditambahkan ke dalam tangki pewarnaan digunakan untuk meningkatkan jumlah gugus amino yang terkationisasi dalam serat. Contoh dari acid dyes yaitu asid orange G dan asid. Yang kedua itu ada basic dyes. Apa itu basic dyes? Basic dyes adalah pewarna kationik larut dalam air yang terutama diaplikasikan pada serat selulosa. Biasanya asam asetat ditambahkan ke dye bednya untuk membantu pewarna meresap ke dalam serat. Selanjutnya itu ada direct dyes. Apa itu direct dyes? Direct dyes adalah senyawa larut dalam air yang memiliki ketertarikan terhadap serat secara langsung, seperti derivatif benzidin. Pewarna langsung biasanya murah dan mudah diterapkan, dan mereka dapat menghasilkan warna-warna yang cerah. Jadi direct dyes ini menghasilkan warna-warna yang cerah. Selanjutnya itu ada dispersi dyes. Yang keempat adalah disperse dyes. Disperse dyes pada awalnya dikembangkan untuk proses pencelupan selulosa asetat yang larut di dalam air. Pewarna digiling halus ditambah dengan dispersing agent untuk menghasilkan pewarna pasta, atau dengan disemprotkan akan menghasilkan pewarna bubuk. Penggunaan utamanya adalah untuk pewarna poliester, tetapi dapat juga digunakan untuk mewarnai nilon, triasetat selulosa, dan serat akrilik. Dispersive dyes, ukuran partikelnya sangat halus sehingga memberikan area permukaan luas yang membantu pelarutan untuk memungkinkan penyerapan oleh serat.
Selanjutnya, dyes pada industri kertas. Zat warna kertas seperti dye yellow, dye blue, dye red, terus dye violet, dan dye brown adalah zat warna yang sering digunakan pada industri kertas. Zat warna tersebut umumnya dibuat dari senyawa azot dan turunannya yang merupakan gugus benzena. Gugus benzena sangat sulit didegradasi dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada industri kertas, jenis dye yang biasa digunakan yaitu blue dye dan violet dye. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indriansyah atau Dani Iswan. Sekian, terima kasih. Melanjutkan penjelasan dari Bima Nurmansyah mengenai dyes yang sering digunakan pada industri kertas, yaitu blue dyes dan violet dyes. Kenapa harus menggunakan blue atau violet dyes? Yang pertama yaitu untuk menetralisir warna kuning pada pulp agar terlihat putih, kemudian untuk membuat kertas menjadi kebiru-biruan. Dyes sendiri memiliki fungsi pewarnaan yang tujuannya untuk mendapatkan penampakan yang diinginkan sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, pada produk kertas sendiri, dyes memberikan sejumlah ikatan hidrogen antar serat. Nah, penggunaan dyes dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu optical brightening, adalah proses untuk mengubah sinar ultraviolet ke cahaya tampak biru sehingga meningkatkan brightness. Yang kedua yaitu tinting of white paper, adalah proses untuk mendapatkan warna putih dari pulp yang yellowish ditambah zat warna biru atau violet. Yang ketiga yaitu coloring, yaitu proses untuk memberikan warna tertentu pada kertas. Nah, untuk proses kerja dyes pada serat, yang pertama yaitu pendistribusian dyes menggunakan air. Air dicampur dengan dyes kemudian didistribusikan ke dalam serat. Nah, pendistribusian ke dalam serat ini, dyes tersebut masuk melalui permukaan serat. Nah, setelah masuk ke dalam serat atau fiber, dyes akan menyebar dikarenakan perbedaan konsentrasi. Nah, setelah tersebar, maka akan terlihat molekul-molekul warna yang dihasilkan oleh larutan dyes tersebut. Untuk sifat fisik dan kimianya, dyes memiliki bentuk liquid, cair, liquid, dan solid. Nah, untuk warna memiliki 4 warna: violet, blue, yellow, dan red. Nah, untuk sifat kimia, ambang batas bau tidak ditentukan karena berbahaya bagi kesehatan jika dihirup. pH-nya memiliki pH asam sekitar 3,5 sampai 3,8. Nah, titik bekunya, dyes membeku pada suhu sekitar minus 5 derajat Celcius. Nah, untuk titik didihnya mendidih pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Nah, untuk prosedur penggunaan, yang pertama yaitu tambahkan press water ke dalam dissolving tank sampai level 20%. Yang kedua yaitu jalankan agitator dan buka pulp steam sampai temperatur mencapai 70 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu masukkan 6 liter dyes violet atau 4 liter dyes biru. Yang keempat, tambahkan 2 liter chelating agent atau anti-plaque. Yang kelima, tambahkan press water sampai level 90%. Yang keenam, mixing selama 15 menit dan kirim ke tempat penyimpanan atau storage tank. Nah, untuk titik injeksinya, dyes diinjeksikan pada pen pump 1 yang fungsinya untuk memompa stok dengan konsistensi 1% dari silo menuju centrifugal cleaner. Nah, berbagai bahan kimia juga ditambahkan pada pen pump 1, salah satunya dyes yang ditambahkan sebelum melewati pen pump 1 yang berfungsi untuk memberikan sedikit efek warna pada kertas. Nah, biasanya dyes jenis blue atau violet yang digunakan. Penambahan chemical pada pen pump langsung tercampur dengan sempurna tanpa diaduk terlebih dahulu. Untuk merek chemical dyes yang ada di pasaran, biasanya namanya Basazol Violet 47 LNA dan Irgalite Violet BL. Nah, materi selanjutnya adalah
OBA Optical Brightness Agent. Optical brightness atau juga disebut fluorescent brightener atau fluorescent brightening agent adalah pewarna yang bekerja dengan memancarkan cahaya tampak ketika terkena cahaya ultraviolet yang tidak terlihat. OBA adalah suatu senyawa yang dapat memberikan efek cahaya pada suatu objek yang terkena sinar, sehingga objek tersebut akan terlihat lebih putih dan bercahaya. OBA mengambil peranan yang sangat penting karena senyawa ini memiliki karakteristik dan cara kerja unik yang tidak dimiliki oleh senyawa lain. OBA memperlakukan cahaya sedemikian rupa sehingga apabila kita menyinari suatu objek yang telah ditambahkan OBA akan didapatkan nuansa putih yang diinginkan pada objek tersebut. Nah, OBA adalah derivatif dari diaminosilbene bisulfonic acid yang diperoleh dengan cara mereaksikan senyawa tersebut dengan cyanuric acid. Nah, struktur kimia OBA dibedakan dari jumlah gugus sulfonik pada rantai karbonnya. Semakin banyak jumlah gugus sulfonik yang ada pada struktur molekul OBA, maka senyawa ini akan lebih mudah larut dalam air. Nah, ada 3 jenis OBA berdasarkan jumlah gugus sulfonik pada struktur molekulnya. Yang pertama adalah tetrasulfo, yang kedua adalah heksasulfo, yang ketiga ada disulfo. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Dani Iswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Iswara, nomor induk mahasiswa 012.18.008. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam OBA, akan meneruskan penjelasan dari Edi. Tetrasulfo adalah OBA tipe ini terdiri dari 4 gugus sulfonik pada rantai karbonnya. OBA ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Antara lain memiliki reaktivitas sedang terhadap pulp, lalu baik untuk menghasilkan kertas dengan kecerahan dan keputihan sedang yang tinggi. Yang ketiga adalah mempunyai solubility yang cukup baik, lalu tingkat kejenuhannya lebih baik jika dibandingkan dengan OBA disulfo. Lalu penambahan OBA ini bisa pada larutan pulp atau pada langsung ke permukaan kertasnya. Selain itu ada hidrosulfo. Apa hidrosulfo? OBA ini mempunyai karakteristik seperti berikut: mempunyai reaktivitas yang kurang baik terhadap pulp, lalu cocok untuk dikombinasikan terhadap OBA disulfo atau tetrasulfo untuk menghasilkan kertas dengan kecerahan dan keputihan yang sangat tinggi. Lalu mempunyai solubility yang sangat baik, tingkat kejenuhan lebih baik daripada OBA disulfo dan tetrasulfo, dan OBA ini efektif jika hanya ditambahkan pada permukaan kertas saja. Selanjutnya ada OBA disulfo. OBA ini terdiri dari 2 gugus sulfonik pada rantai karbonnya. Selain itu, OBA ini mempunyai karakteristik seperti berikut. Yang pertama adalah memiliki reaktivitas paling baik terhadap pulp, sangat baik untuk menghasilkan kertas dengan kecerahan dan keputihan yang sangat tinggi. Lalu mempunyai solubility yang kurang baik serta sangat sensitif dengan kesadaran air, ion logam, dan keasaman campuran. Lalu cepat jenuh jika dibandingkan dengan tipe OBA lainnya yang hanya bisa ditambahkan dalam larutan pulp. Lalu fungsi dari OBA itu sendiri itu ada 3, yaitu optical brightening, tinting of white papers, dan optical whitening. Nah, apa itu optical brightening? Merupakan proses untuk mengubah sinar UV ke cahaya tampak biru sehingga meningkatkan brightness. Lalu ada tinting of white papers, adalah proses untuk mendapatkan warna putih dari pulp yang yellowish ditambah zat warna biru atau violet. Jumlahnya kurang lebih 20-50 gram per metric ton. Lalu ada juga optical whitening. Optical whitening adalah merupakan proses untuk mengubah sinar UV ke cahaya tampak biru sehingga meningkatkan whiteness. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat fisik dan kimia OBA. Nah, OBA ini memiliki bentuk yaitu seperti serbuk atau butiran, bisa berupa serbuk dan butiran. Lalu warnanya itu cenderung berwarna kuning atau warna hijau. Kelarutannya larut dalam air serta memiliki pH rata-rata antara pH 7 sampai 8,5 dalam takaran 1 gram per liter. Nah,
Bagaimana mekanisme kerja OBA? OBA mempunyai struktur kimia yang apabila terkena sinar akan menyerap cahaya. Cahaya yang diserap pada panjang gelombang ultraviolet atau panjang gelombang tidak tampak akan dipantulkan pada gelombang tampak di area spektrum panjang gelombang biru, sehingga jumlah intensitas cahaya pada gelombang ini akan lebih besar dari keadaan semulanya. Semakin besar jumlah cahaya yang akan diserap pada panjang gelombang yang tak tampak, akan semakin besar pula jumlah intensitas cahaya yang dipantulkan pada area spektrum biru tersebut, sehingga nilai derajat keputihan dan kecerahannya itu semakin meningkat. Nah, berikut adalah gambar bagaimana visible spectrum atau cahaya yang dapat ditangkap oleh manusia. Cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia itu ada di sekitar nilai 400 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, kemudian kita masuk ke titik injeksi. Di mana saja titik injeksi pada industri pulp dan kertas tentang OBA ini? Pada mixing chest ini, OBA dimasukkan sesudah mixing chest dan akan mau masuk ke pompa sebelum ke mixing chest. Pada mixing chest, pulp, LBKP, wet bulk, dan recovery stock dicampur menjadi satu agar diperoleh konsistensi yang konstan. Feed kemudian ditambahkan dengan OBA saat keluar dari mixing chest, tepatnya di section keluar sebelum pompa yang selanjutnya akan masuk ke mixing chest. OBA ditambahkan di section sebelum pompa agar dapat homogen dengan stok saat melewati pompa nantinya. Dengan penambahan OBA ini diharapkan dapat meningkatkan kecerahan kertas, kemudian stok dialirkan ke mixing chest. Jadi sebelum masuk ke dalam pompa sebelum mixing chest, OBA ini diinjeksikan di dalam situ agar nanti dapat tercampur sebelum ke mixing chest. Nah, merek chemical OBA yang ada di pasaran antara lain ada 3, yaitu Optical Brightener VBL, Optical Brightener BBU, dan Optical Brightener PC. Nah, kita masuk ke perbedaan brightness dan whiteness. Apa itu brightness? Brightness adalah derajat kecerahan, suatu sebutan nilai untuk mendefinisikan persepsi visual yang berkenaan dengan tinggi rendahnya intensitas pantulan cahaya pada suatu area objek. Jadi, objek diukur dari kekilauannya walaupun objek tersebut tidak berwarna putih. Akan tetapi, apabila objek semakin putih, maka kecerahannya akan semakin tinggi pula karena intensitas cahayanya yang dipantulkan pada objek berwarna putih akan lebih tinggi daripada warna lainnya. Lalu selanjutnya ada derajat keputihan atau whiteness. Suatu objek berwarna putih akan terlihat tetap putih walaupun kecerahannya berkurang. Kecerahan sangat bergantung pada level intensitas cahaya yang dipantulkan. Sedangkan warna putih timbul karena cahaya dipantulkan dengan intensitas yang sama pada sepanjang gelombang tampak 400 sampai 700 nanometer. Akan tetapi warna objek akan terlihat lebih putih apabila kecerahannya meningkat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Pada Tuhan kami mohon ampun. Biaya taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.